Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yudi Permana dengan NPM 10120032 dari kelas C3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Ma'rifatul Quran. Tujuannya adalah memenuhi evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Materi Ma'rifatul Quran yang pertama yaitu Ta'ariful Quran, artinya mengenal Al-Quran. Di sini ada kalimat kalamullah. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturun secara mutawatir, maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan lain sebagainya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril memang tidak sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat menjadi Rasul. Hikmah diturunkannya Al-Quran adalah sebagai penguat hati. Nabi Muhammad SAW meneguhkan hatinya dan juga mengasah tekadnya untuk menjawab permasalahan umat sebagai sebuah cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Dengan demikian, kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Juga untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami, lalu sebagai metode mendidik umat secara bertahap, dan terakhir sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran atau sering disebut Nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah Nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan Nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun, sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW hingga dapat kita baca sekarang ini. Menurut Al-Jarkani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Mujid fi lauhin mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berbeda atau berada di langit dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadr ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sebagaimana sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan
Hal ini disyaratkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, atau yaitu malaikat Jibril, ke dalam hatimu, yaitu Nabi Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Materi yang kedua, Ma'rifatul Quran, yaitu Ta'riful Quran, mengenal Al-Quran berdasarkan mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa, yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami, yaitu Nabi Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Al-Quran dari segi isinya pun mengandung mukjizat pula, diantaranya yaitu di dalamnya Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenal masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Di dalam Al-Quran terdapat pula fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu, tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Materi ketiga dari Ma'rifatul Quran, yaitu Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Quran, di mana Quran sendiri merupakan akar kata dari qara, yaqra, Qur'anan. Kata Qur'anan secara bahasa berarti bacaan, karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Itulah pembahasan mengenai materi Ma'rifatul Quran. Saya akan mereview sedikit bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, serta 325.345 huruf. Surah pertama yang diturunkan adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan surah yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menerima wahyu tersebut, ia wafat. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.